Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, ditakdirkan hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat ini tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majlis-majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa wajib untuk kita mengetahui ilmu sekiranya iman dan Islam kita itu menjadi sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu ilmu billahi wa rasulih, ilmu yang membahas tentang sifat Allah, Rasulullah, para rasul-rasul Allah dan hari akhir, dan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang ilmu Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Begitu juga al-iman, rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, para utusan Allah, hari akhir. Begitu juga takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian kita diingatkan juga wajib untuk mengetahui ilmu akidah, sebagaimana kita singgung di awal tadi, ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat Rasulullah dan yang lainnya. Tidak lupa ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang at-taharah, bersuci, wudu dan yang lainnya, mandi besar, kemudian salat 5 waktu, caranya, syarat-syaratnya, waktunya dan seterusnya. Begitu juga ilmu tentang berpuasa di bulan Ramadan. Adapun berkaitan dengan ilmu zakat dan haji atau umrah, maka itu perlu diketahui secara global saja. Kita mengetahui bahwa itu hukumnya wajib, walaupun kita tidak tahu hukum secara terperinci, kecuali ketika kita wajib zakat, kecuali kita hendak melaksanakan umrah, kecuali ketika kita hendak berangkat haji. Begitu pula ilmu berkaitan dengan pekerjaan, jual beli atau yang lainnya, ilmu tentang nikah. Ini dipelajari ketika seseorang itu hendak berkecimpung atau melaksanakan pernikahan. Sehingga kalau kita mengikuti aturan ini, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Tapi ketika kita meninggalkan ilmu yang wajib ini, maka Allah tidak akan memberikan atau menerima alasan-alasan kita nanti di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ini adalah ilmu yang wajib. Dan Allah telah memudahkan bagi kita al-asbab, jalur-jalur supaya kita mengetahui ilmu tersebut. Sehingga Allah bagaimana mewajibkan para ulama untuk mengajar, ya. Kemudian kemudahan-kemudahan yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang meninggalkan ilmu yang wajib ini, dia lebih mementingkan urusan dunia, mengikuti hawa nafsunya, maka orang seperti ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan murka dan ditolak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau Shahibur Ratib mengatakan, wa hadza kulluhu fil ilmil wajib alladzi la yasa'u ahadan minal muslimina an yajhalahu. Ini yang kita jelaskan selama mungkin 2 pertemuan ini. Kata beliau, adapun yang telah kita jelaskan sebelumnya daripada ilmu yang wajib diketahui ini, maka tidak ada kelonggaran bagi siapapun untuk tidak mengetahui ilmu itu.
harus mengetahui perorangan. Wal ajab annaka taral jahil al maghrur la yafturu an talabid dunya lailan wa naharan. Dan yang membikin heran, bagaimana kita menyaksikan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kemudian dia ini tidak pernah bosan ketika dihadapkan dengan urusan dunia. Urusan duniawi dia tidak pernah bosan. Siang, malam, bangun tidur langsung mikir dunianya. Kadang mimpi dunianya, tidur. Wala yazalu mutakaliban 'alaiha. Dan mereka itu keadaannya itu terus seperti itu, mutakalib. Mutakalib betul-betul ambisi sama dunia, berebut dengan dunia, dengan manusia-manusia yang lain, bagaikan hewan-hewan yang mengerumuni satu makanan atau bangkai makanan. Binatang-binatang buas yang berkerumun untuk mengambil bagian daripada bangkai hewan. Syadidul inaya bi jam'iha wa man'iha wa tamattu' biha. Perhatiannya itu tertuju untuk mengumpulkan dunia. Bagaimana rekening ana ini semakin banyak, bagaimana rumah ana ini tambah banyak, bagaimana mobil ana ini semakin bagus. Wa man'iha, dan ketika ada sesuatu yang mengharuskan dia atau menganjurkan dia untuk mengeluarkan hartanya, dia tidak mau, mencegah supaya bagaimana caranya harta ini tidak keluar. Karena saya mencarinya sulit, kok tiba-tiba mau diminta bantuan misalnya. Wa tamattu' biha, kemudian dia bersenang-senang dengan dunia ini. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu ini kok tidak mempelajari ilmu agama yang wajib bagi kamu? Kok sibuk sama dunia itu, kenapa? Maka dia mengatakan, oh saya ini memang orang yang ma'dzur, orang yang harus dimaklumi, memang saya sibuk gitu. Jadi membuat alasan-alasan yang sangat banyak supaya dia tidak disalahkan di dalam kejahilannya dia atau ketidaktahuannya dia tentang ilmu yang wajib ini. Jadi dia tidak tahu tentang agamanya sendiri. Agama Islam yang benar itu ibadahnya seperti apa, dia tidak tahu. Dan tidak mencari ilmunya. Bahkan dia enggan, malas untuk duduk dengan orang-orang yang berilmu sehingga bisa untuk menimba ilmu dari orang-orang tersebut. Fa in qila lahu fi dzalik ihtajja li nafsihi bima yuskitu bihi min ainillah min adamil farah wa kathratil asyghar. Ini kalau kalimat-kalimat seperti ini kita sampaikan kepada mereka, misalnya pada orang-orang yang sibuk dengan dunia ini, ya gimana kamu ini kok tidak belajar tentang ilmu toharo, sholat, zakat, misalnya ilmu jual beli dan lain-lain. Maka mereka akan menunjukkan hujjah-hujjah, alasan-alasan untuk membela dirinya. Padahal di situ dia jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyatakan saya ini tidak punya waktu luang, atau saya ini adalah orang sibuk. Ya. Padahal sebagaimana disebutkan tadi, Allah itu memudahkan bagi manusia ini untuk supaya dia bisa mencari ilmu dengan dimunculkannya para orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Kemudian kadang-kadang orang-orang yang berilmu ini tidak butuh dengan hartanya mereka. Tapi mau ngaji sama anak bayar. Tidak seperti itu para ulama yang mustaqim, yang mukhlis itu, yang ikhlas itu. Malah mereka senang ada orang belajar dengan dia walaupun gratis. Tidak butuh uangnya dia misalnya. Ya. Kadang-kadang tinggal hadir saja majelisnya misalnya. Ya. Tidak dimintai uang misalnya, dikelilingkan, ayo ini yang hadir majelis wajib bayar 50.000 misalnya. Tidak ada majelis yang seperti itu. Ya, bahkan di majelis tersebut disediakan hidangan-hidangan kadang-kadang. Ya, ini kekurangannya apa supaya Anda ini misalnya orang-orang yang sibuk dengan dunia ini untuk hadir, apa kurangnya?
sudah orang alimnya ada, diwujudkan sama Allah, didekatkan sama Allah, ya. Kemudian majelis ilmunya ada, kemudian gratis, tidak bayar, ya. Malah mereka apa? Dihormati misalnya, diberi hidangan-hidangan. Dan yang perlu diketahui itu tidak banyak ilmu sebenarnya. Ilmu yang wajib itu tidak terlalu banyak. Kemudian kalau kita bandingkan dengan urusan duniawi, maka kebalikan daripada apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau ilmu agama ini dimudahkan sama Allah dengan munculnya ulama-ulama, kemudian tanpa biaya, ya. Kemudian yang perlu diketahui itu sedikit, ilmunya tidak terlalu banyak. Kalau urusan dunia, sulit ente nyarinya. Ya, ente nyari uang sehari dapat misalnya 500.000, keuntungan 1 juta misalnya, itu sulit. Kalau ente mau cari ilmu agama, gampang, mudah, sangat mudah. Ya, kemudian untuk mendapatkan itu ente harus siap mengeluarkan modal. Tidak mungkin ente tiba-tiba dapat uang 1 juta. Ente harus siap modal. Berapa modalnya ente? 50 juta, 100 juta. Berapa? Siapkan, baru ente akan mendapatkan dunia. Loh, sulit berarti mencari dunia, sulit. Mencari ilmu agama gampang. Tidak perlu ente mau belajar harus siapkan modal 50 juta. Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi urusan duniawi, mencari dunia ini kebalikan daripada mencari ilmu agama. Karena di situ mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia yang sedikit itu tidak didapatkan kecuali dengan susah payah, dengan capek, ya, dan seterusnya, berkeringat dan seterusnya. Baru ente bisa mendapatkan faedah atau keuntungan duniawi. Tapi kalau belajar ilmu agama, ilmu Allah, tidak perlu sampai seperti itu. Tinggal duduk, mendengarkan misalnya, menghafalkan atau menulis misalnya, cukup itu. Tidak perlu ente sampai pulang pengajian terus pijet misalnya. Tidak ada. Wassalam, dolek untuk kang pijet misalnya. Tidak mungkin. Pengajian itu misalnya 1 jam selesai. Ya, selesai. Falaisa dzalika illa min mautil qalbi. Kalau kita ditanya, kenapa sih kok masih kita dapatkan orang-orang yang sibuk dengan dunia, tidak mau kumpul ulama, tidak mau belajar, tidak mau hadir majelis ilmu, padahal majelis itu ada di mana-mana? Maka kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tidak ada lain kecuali itu tanda matinya hati. Mautul qalb, itu matinya hati itu. Wahawan amriddin alal insan, dan itu pertanda bahwa perkara agama menurut dia adalah sesuatu yang remeh. Agama itu apa sih agama? Tidak usah terlalu diruwet-ruwet wes, yang penting lah aku sholat. Padahal sholatnya keliru dia. Terus tidak usah ngajar-ngajari aku wis tua misalnya. Padahal wuduknya keliru. Ojo ngeminteri wes, aku iki wis kumpul ambek kiai fulan. Padahal ketemu ambek kiai ku mek ping ndut tok. Pengajian ini tidak tahu teko. Tidak mau kumpul dia dengan ulama, tidak mau belajar. Maka ini adalah pertanda matinya hati, pertanda bahwa urusan agama itu menurut dia adalah perkara yang remeh. Wa qillatil ihtifal bi amril akhirah, dan ini menandakan sedikitnya perhatian dengan kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya zahirah hadirah, wa yara hajatahu ila al-ilmi ba'ida ghaibah, li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfa'atahu illa ba'dal maut, wa huwa qad nasiyal maut wa nasiya ma ba'dahu li ghalabatil jahli alaihi wa faqdil ilmi indahu. Sebagian orang, kata beliau, memandang urusan dunia ini adalah urusan yang dibutuhkan sekarang. Duit iku Ustaz, dibutuhkan sekarang. Lek wis mati ndak butuh duit ana.
Karena itu saya sibuk dengan dunia. Lek urusan akhirat itu kan tidak kelihatan. Sik engkuk kan, mari mati. Sik suwe, engkuk ae terakhir-terakhir ae. Akhir nanti kalau anak sudah syebeh, sudah tua, nah baru anak masjid, baru hadir majelis. Nah, sebagian orang seperti itu pikirannya. Lek enom ngene iki wis harus golek duit memang. Soalnya memang yang harus dibutuhkan sekarang ini uang, bukan ilmu, bukan masjid. Engkuk iku terakhir. Masjid, ngaji itu nanti urusan setelah mati itu tidak kelihatan. Manfaatnya tidak terlihat. Nanti ngaji saiki, ono ndak manfaatnya kelihatan? Ketok iso dicekel. Enggak bisa. Bisa dirasakan. Ya, moro ente pengajian moro seger misalnya. Ya. Sing rada ndak enak greges titik moro sehat. Kan jarang orang seperti itu, kecuali orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh itu kalau sakit tambah hadir majelis, tambah seger dia. Kalau kita kan enggak ya. Loro tambah loro lek majelis iki preisik wis ya. Greges titik prei. Ya, kalau orang soleh enggak. Lah inilah permasalahannya mereka itu, dianggap majelis ilmu ini manfaatnya enggak terasa langsung. Enggak ada tahu Ustaz, majelis ilmu itu yang dihadiri kemudian selesai majelis Al-Fatihah langsung udan duit. Ndak ono ta? Lek ono ana teko. Ya ndak ono. Pengajiane sapa? Pengajiane si Abdul Qadir Jailani ndak kayak ngono. Lek ono kayak ngono ana hadir ana ndak ceramah wis. Ya, ana melok pisan nek ngono. Karena pengajian-pengajian ilmu-ilmu agama ini manfaatnya bisa dirasakan setelah kita mati. Bagaimana Anda akan ingat kematian? Karena Anda tidak punya ilmu sekarang. Orang tidak punya ilmu tidak akan ingat dengan kematian. Kalau sudah tidak ingat dengan kematian, menganggap majelis-majelis seperti ini tidak ada manfaatnya, tidak terlihat manfaatnya. Oleh karena itu dia sibuk dengan dunia, lupa mati. Ya, apa setelah mati dia juga lupa. Apa sebabnya? Karena tidak punya ilmu. Coba deh hadir majelis walaupun seminggu sekali atau 2 minggu sekali, disempet-sempet sama dia, maka sedikit-sedikit itu ada sesuatu. Kalau kendaraan itu ada remnya ya, si ono sing ngerem. Oh iya ana mari ngene mati. Lah apa ana terlalu nemen ambek dunia iki, sampai ngeluh, sampai kepikiran, sampai tuku obat ini, beli obat itu, mikir itunya. Lah apa? Wis biasa-biasa. Mari tengah pengajian untuk santai, sedino, rong dino untuk santai, 3 dino balik maneh. Ya memang ini manusia ya sifatnya. Balik maneh, ngeluh maneh, nggodak dunia maneh terus. Waya pengajian teko maneh ngerem maneh. Oh iya sih eling sih. Oh iya sih. Ngerem santai maneh terus seperti itu. Ojo tegang terus saya. Akhirnya mati nom kok ya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Manusia ini banyak ya, banyak. Kebanyakan mereka itu la ya'lamun. Tidak berilmu, tidak mengetahui ilmu. Apa yang ada di otaknya mereka? Apa yang ada di pikirannya mereka? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka ketahui adalah kehidupan dunia yang zahir, yang nampak-nampak. Tok duwe iku nampak. Motor, mobil iku nampak, ketok iso ditumpaki. Wong wedok sing ayu iku nampak, ya. Kemudian rumah yang bagus itu nampak, iso dirasakno AC, zen, ya. Ndak metu-metu yang panas lagi ya. Itu yang mereka ketahui itu saja, kehidupan dunia yang zahir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Urusan akhirat, wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka terhadap urusan akhiratnya, kehidupan setelah kematian, hum ghafilun, mereka lalai sudah. Lalai dengan itu. Kenapa? Karena jahalah tadi itu, kebodohan tadi itu. Mereka tahu cuman ilmu dunia saja yang zahir. Masalah ilmu yang betul, yang mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian, mereka la ya'lamun. Sehingga mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Lalai dengan kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga Syekh Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, seorang tokoh sufi, seorang soleh,
berkata, sebagian manusia itu saking pinter ya ambil urusan dunia. Ya. Ente letakkan satu koin perak atau emas, dinar atau dirham, letakkan di kukunya dia saja. Jangan di tangannya, jangan, di kukunya. Dia akan mengabari ente berapa gram itu. Saking pinternya ambil urusan dunia. Jangan diletakkan di tangannya. Nek tangan kan memang gak nimbang ya. Ini ndak dibalik tangannya, dalam di kuku nih. Logam tadi itu. Sama dia digini notok. Oh, ini setengah gram langsung. Saking pinternya urusan dunia. Ya, saking pinternya urusan dia akan mengabarkan kepada kamu berapa berat logam tersebut. Saking tahunya tentang urusan Tapi ketika selesai meletakkan koin itu, ente tanya dia, syaratnya wudhu itu apa? Nggak tahu saya. Rukun sholat itu ada berapa? Nggak tahu saya. Nggak tahu apa-apa. Taunya urusan dunia. Karena itu al-jahl, kebodohan tentang agama itu adalah inti daripada keburukan. Ya. Dan inti daripada musibah semuanya, baik musibah dunia maupun musibah akhirat. Sekiranya berkumpul musuh-musuhnya orang yang bodoh untuk mengganggu dia, maka orang-orang yang banyak itu tidak akan mampu untuk melukai, mengganggu orang yang bodoh, seperti orang bodoh itu menzalimi, melukai dirinya sendiri dengan kebodohannya. Ana wong bodoh ndak duwe ilmu ya. Iki wong sak majelis iki kumpul mau melukai dia. Ya, mau melukai dia, mau menzalimi dia. Diwantemi, ditendangi perutnya, wis kesel, ajur kabeh kan ya. Nah, sudah. Berangkat nang puskesmas, nang klinik. Dibersihini darahnya di ini, setelah beberapa hari sembuh. Itu zulum ya, kezaliman, dikeroyok dia sama musuh-musuhnya. Iya ya. Tapi waras lagi, waras, alhamdulillah. Tapi orang bodoh ini, dia melukai dirinya sendiri dengan kebodohannya, sehingga dia sampai di akhirat dalam keadaan celaka. Wis dan obati. Jadi musuh-musuh ini melukai dia itu tidak sebanding dengan dia melukai dirinya sendiri dengan kebodohannya. Nah, karena itu ada syair yang ma'ruf dikatakan ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Orang-orang yang musuh terhadap orang yang bodoh itu melukai, menyerang, itu tidak ada bandingannya dengan orang bodoh itu melukai dirinya sendiri dengan kebodohannya. Karena kebodohan ini musibahnya itu bukan di dunia saja, terus sampai nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, sehingga dikatakan dalam syair yang lain, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qablal guburi guburu. Wa fil jahli, dan di dalam kejahilan, kebodohan, qablal mauti, sebelum datang kematian, mautun li ahli, dia sudah dianggap mayit, dia itu bukan orang hidup. Orang bodoh itu, orang bodoh yang ada berjalan itu, yang kita lihat di jalan-jalan itu, yang tidak mau cari ilmu itu, yang sibuk dengan dunia, itu orang mayit itu sudah, bukan orang hidup. Yang hidup itu orang yang tahu ilmu, walaupun mereka masih berjalan di atas dunia. Fa'ajsaduhum qablal guburi guburu, maka jasadnya orang-orang yang jahil sebelum mereka dikuburkan itu sudah dianggap kuburan yang berjalan, dia itu sudah dianggap mati itu hatinya. Yang hidup itu sebenar-benarnya hidup adalah orang yang berilmu. Buktinya apa? Bukti yang paling nyata, orang berilmu itu walaupun jasadnya sudah mati, tapi namanya masih dikenang, kitabnya masih dipelajari, seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini orangnya sudah meninggal, ya, meninggal di tahun 1100 mungkin, 300 tahun yang lalu meninggal. Tapi bagaimana orang selalu menyebut-nyebut namanya, seakan-akan beliau hidup. Kitabnya selalu diartikan di mana-mana, seakan-akan beliau hidup, padahal beliau sudah wafat. Nah, inilah kehidupan yang sebenarnya, yaitu
kehidupan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang jahil, mereka belum mati itu sudah mati. Sudah dianggap mati, tidak masuk hitungan sudah. Ulu-ulu undi. Tidak melebu hitungan itu orang-orang jahil. Orang karena itu, mari dikasih umur sama Allah. Ya, mata dikasih sehat, bisa memandang, telinga bisa mendengar, mulut bisa mengucapkan, otak bisa memahami, tangan bisa menulis, kaki bisa berjalan ke majelis ilmu, diberi sehat walafiat sama Allah. Mari kita gunakan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengikuti atau mendalami ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita tidak dilalaikan daripada kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang lalai dengan kehidupan setelah kematian, sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan dunia. Boleh cari dunia tapi ingat akhirat juga. Dunia dicari, akhirat juga dipersiapkan. Mudah-mudahan selamat ya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.